Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita kali ini, yaitu tentang integral ya. Integral ini sebetulnya kebalikan dari turunan. Jadi kalau turunannya sudah bisa, integralnya pasti bisa gitu ya. Pasti bisa. Dalam integral ini yang akan dibahas nanti ada pengertiannya, kemudian integral tak tentu, kemudian integral fungsi aljabar. Nah, di sini yang trigonometrinya nanti secara khusus dibahas ya. Kemudian integral tertentu. Ini untuk fungsi integral, untuk materi integral seperti ini ya. Kita lihat pengertian dari integral, yaitu suatu proses untuk mencari fungsi asal bila diketahui turunannya ya. Jadi turunannya ada, nah ditanyain fungsi asalnya gitu. Nah, notasi integral ini ditulis dengan seperti ini ya. Seperti huruf S. Ini dalam bahasa Yunani berarti ini jumlah ya. Nah, contohnya misalkan kita punya fungsi f(x) nih. Kalau x kuadrat plus 2, maka turunannya kan berarti 2x gitu ya. Nah, kalau 2x ini kita integralin, diintegralkan, maka hasilnya harus sama dengan x kuadrat plus 2 gitu ya. Jadi kalau ini diturunin hasilnya ini dibalikin lagi. Maka harus sama dengan ini gitu ya. Nah, di sini ada dx. Dx ini menunjukkan bahwa kita melakukan integral ini dengan variabel x gitu ya. Jadi dx gitu. Jadi kita variabelnya adalah x. Selain x berarti di sini adalah konstanta. Jadi variabel x adalah untuk kita integralkan. Jadi selain x itu konstanta ya. Contoh 2, misalkan ini fx-nya x kuadrat min 10, maka turunannya 2x juga. Nah, maka kalau 2x ini kita integralin, maka hasilnya harus sama dengan x kuadrat min 10 gitu. Nah, perhatikan di sini ada konstantanya sama-sama 2x, tapi ini yang ini 2, yang ini min 10. Nah, ini bisa berbeda konstantanya. Karena bisa berbeda konstantanya, maka secara umum ditulis kalau ada integral dari fx dx itu adalah fx plus c. Nah, c-nya ini nanti bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, nilai c ini pun bisa dihitung nanti kalau ada keterangan yang lain ya. Kenapa muncul c? Karena di sini konstantanya bisa berbeda-beda gitu ya. Oke, itu pengertian dari integral. Kita lihat integral fungsi aljabar ya. Nah, kita masih ingat kalau untuk turunan itu pangkatnya itu kan kalau misalkan fx dicari f aksennya maka pangkatnya itu dikurang 1. Nah, kalau integral karena kebalikan dari turunan berarti pangkatnya ditambah 1 bukan dikurang 1. Sehingga rumusnya itu kalau misalkan di sini ax pangkat n dx, maka di sini x-nya pangkat n plus 1 gitu ya. Jangan lupa di situ plus c nantinya ya, ada plus c-nya. Nah, yang di depannya a per n plus 1 nanti ini kita bisa pakai gitu. Nah, rumus ini berlaku untuk setiap n kecuali min 1. Nggak boleh ya. Nah, min 1-nya nggak boleh. Kenapa? Karena kita masih ingat kalau ada bila fx-nya adalah ln, maka masih ingat turunannya adalah 1/x gitu ya. Atau integral dari 1/x itu berarti integral x pangkat min 1. Nah, kalau pangkatnya min 1 itu bukan menggunakan rumus yang ini, tapi dia harus sama dengan ln gitu ya. Ln x plus c gitu. Oke. Jadi dalam integral ini kalau kita mau mencari integral cukup pangkatnya ditambah 1. Nah, nanti koefisien yang di depannya kita nanti kasih cara cepatnya ya. Nggak usah dihafalkan rumusnya yang ini. Oke. Jadi rumus ini berlaku untuk setiap n berapa saja kecuali min 1. Jadi kalau min 1 pangkatnya harus ln gitu ya, nggak usah dihitung lagi. Pasti ln gitu aja ya. Ln x plus c gitu.
Contoh misalkan sini. Nah, berapakah integral dari 2x dx? Nah, di sini x-nya pangkat berapa nih? Pangkat 1 ya. Kalau x-nya ditambahin 1 pangkatnya berarti pangkat 2 gitu kan. Nah, jadi pangkat 2 di sininya. Kemudian koefisien di depannya kita isi nih. Caranya gampang. Kalau di sini setelah dijumlahkan pangkatnya 2, maka koefisien dari di sininya adalah 1/2, kebalikan dari pangkatnya yang ini. Kemudian dikalikan dengan koefisien yang ada di depan yang ini, ya. Oke, jadi tentukan dulu pangkatnya ditambahin 1. Jadi di sini asalnya pangkat 1, ditambah 1 jadi pangkat 2. Kemudian isi koefisiennya di depan, kebalikan dari pangkat yang ini, 1/2 kali koefisien yang ini. Jadi kita dapatkan adalah x kuadrat plus c gitu. Jadi integral dari 2x dx itu adalah x kuadrat plus c ya. Oke. Kita lihat contoh B. Nah, x pangkat 3 berarti tambah 1 pangkatnya jadi pangkat 4. Ya kan? Nah, pangkat 4. Di depan koefisiennya berarti kebalikan dari 4 adalah 1/4. Nah, ya udah gini aja ya. Jangan lupa ditambahkan plus C ya, konstantanya. Nanti C ini bisa dicari nanti ya. Nah, yang ini. Ini kita harus rubah dulu ya. Akar X ini ada di bawah, ini harus naik dulu ke atas. Jadi nggak boleh ada di bawah. Nah, yang konstantanya tetap biarkan di bawah yang ini. Kalau ada akar 2X, itu akar 2 kali akar X. Nah, yang ini akar X-nya naik ke atas. Ya. Jadi 1/akar 2 X pangkat min setengah. Nah, ini kan akar X-nya di bawah naik jadi pangkat min setengah. Nah, sekarang baru kalau sudah bentuknya gini, kita tambahin pangkatnya dengan 1. Jadi min setengah tambah 1 berapa nih? Setengah ya. Nah, setengah, pangkatnya setengah. Kemudian koefisiennya di depan, ini kebalikan dari setengah itu adalah 2/1 atau 2, ya kan? Nah, kemudian dikalikan lagi dengan koefisien yang ada di sini. 1/akar 2. Jadi 1/akar 2 kali 2, X pangkat setengah plus C. Gitu ya. Jadi kita dapatkan 2/akar 2. X pangkat setengah plus C. Inilah integral dari 1/akar 2X dx. Gitu ya. Nah, yang ini, akar 2X. Nah, sama ya kayak tadi, akarnya dipisah dulu nih, akar 2 kali akar X. Berarti ini X pangkat setengah, gitu kan. Kalau di sini X pangkat setengah ditambah 1 berarti 3/2, gitu kan. Nah, ini pangkat setengah, kalau ditambah 1 jadi 3/2. Nah, tanda integralnya kalau sudah di pangkatnya udah ditambah 1, hilang ininya ya, jangan ditulis lagi. Jadi pangkat 3/2 di depannya 2/3, kebalikan dari 3/2 dikali akar 2 koefisien yang ini. Jadi kita dapatkan 2/2/3 X pangkat 3/2 plus C. Ya, ini adalah cirinya untuk integral tak tentu. Itu contohnya cukup ya. Nah, sifat-sifatnya. Kalau ada integral A dx, A-nya konstanta, maka integralnya itu tinggal ditambahin X aja nih. Ya, AX plus C gitu. Misalnya integral 3 dx. Nah, ini kan konstanta, berarti 3X plus C gitu ya. Kan yang kedua, kalau ada integral AFX. Nah, A-nya itu bisa pindah ke depan. Jadi A-nya bisa ke depan, integral dari fx dx. Contohnya misalkan ini, integral dari 2x ya, integral dari 2x dx. Nah, 2i-nya bisa pindah ke depan gitu ya, tinggal diintegralin dari x-nya aja pangkat 1. Nah, x pangkat 1 itu berarti x pangkat 2, kemudian setengah ya kan? Dikali koefisien yang 2 yang ini. Jadi kita dapatkan x kuadrat plus c. Sama ya dengan yang tadi. Kemudian yang ketiga, sama seperti turunan di sini, kalau ada integral dari ditambah atau dikurang, maka ini sama saja dengan integralkan masing-masing. Integral fx ditambah atau dikurang integral gx ya. Contohnya seperti ini, x plus akar x. Ini kan fx-nya, ini gx-nya ditambah ya. Nah, ini diintegralin masing-masing ya.
integral dari X-nya berapa, integral akar X-nya berapa, gitu ya. Integral X-nya adalah setengah X kuadrat, akar X-nya adalah 2/3 X pangkat 3/2. Nah, di sini integral dari sini adalah C1, integral dari sini ada C2. C1 dengan C2 digabung jadi C. Atau kalaupun nggak ditulis C1, C2, cukup sebenarnya di ujung aja C gitu ya, nggak usah ada C1, C2. Jadi boleh C-nya di belakang aja satu terakhir gitu ya. Nah, jadi integral dari ini itu adalah setengah X kuadrat plus 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Gitu ya. Ini sifat-sifat dari integral. Nah, nilai C tadi itu bisa dihitung ya kalau ada keterangan yang lain. Misalnya, contohnya nih, tentukan fx, ini fx, bila diketahui turunannya itu f aksennya itu adalah 4x plus 5, gitu ya. Dan nah, F1, maaf, sini F1 itu sama dengan 4 atau melalui titik 1,4. Jadi si kurva ini melalui titik 1,4. Nah, bagaimana persamaan fx-nya? Nah, kita hitung sekarang. Fx itu adalah integral dari f aksen dari sini ya. Gitu, dx. Kita integralin dari 4x plus 5. Oke, kalau ini diintegralkan berarti nih 2x kuadrat plus 5x plus c, ya kan? Nah, karena melalui titik F1 sama dengan 4, melalui titik 1,4, maka artinya X-nya 1, Y-nya 4. Ini F besarnya 4, gitu ya. 4 sama dengan 2 kali 1 kuadrat plus 5 kali 1 ditambah C. Berapa C-nya? Kita dapatkan C-nya min 3. Nah, ketahuan C-nya ya. Kalau ada keterangan yang lain, maka dari sini kita dapatkan berarti fx-nya adalah 2x kuadrat plus 5x min 3. Jadi yang ini C-nya min 3. Jadi kita dapatkan ini fx-nya. Jadi C-nya itu bisa dicari kalau ada keterangan lain ya. Gitu. Oke, itu untuk integral tak tentu untuk fungsi aljabar ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau ada integral tertentu? Kalau ada tak tentu berarti ada tertentu. Nah, bila f kecil, nah biasanya f aksen sini kita pakai f kecil aja adalah turunan dari f besar, maka kalau kita integralin f kecil ini menjadi f besar, ya. Nah, di dalam tanda integral di sini ada tanda A, B, ada batasnya, atas, ada bawah. Yang ini batas atas, yang ini batas bawah. Ya, biasanya yang di bawah ini lebih kecil angkanya dibandingkan dengan yang di atas, ya. Biasanya gitu. Tapi tidak selalu, boleh yang atas lebih kecil. Nah, kalau ada batasnya kayak gini, AB, maka setelah diintegralin fx-nya, jadi fx ini kita integralin, kemudian si batas ini pindah ke kanan, pakai kurung siku, seperti ini ya. AB, jadi integralnya hilang, diganti dengan kurung siku. Setelah ini dapat, maka ini disubstitusikan FA dan FB-nya. Jadi FB yang atas dimasukkan ke sini dikurangi dengan FA. Jadi yang nilai X ini diganti dengan B dikurangi dengan nilai A yang ini. Nah, ini disebut dengan integral tertentu ya. Jadi kalau integral tertentu ini di sini di dalam tanda integralnya ada tanda batasnya ya, bilangannya gitu. Kita lihat misalkan contohnya nih. Hitunglah integral dari akar X dx batasnya 1 sampai 25 gitu ya. Kemudian yang ini integral yang ini 1 sampai 4 gitu. Kita hitung sekarang ya satu-satu nih. Kita integralin dulu yang ini. Nah, ini kan pangkat setengah ya. Nah, kalau pangkat setengah diintegralin berarti pangkatnya 3/2, begitu kan? Pangkat 3/2. Nah, kemudian di depannya koefisiennya kebalikan dari sini adalah 2/3. Nah, tandanya ini pakai tanda siku sini, pindah sini, satunya di sini, 25-nya di atas. Sekarang kita masukkan harga X-nya 25 dikurangi kalau harga X-nya sama dengan 1. Ini gitu ya. 2/3, 25 pangkat 3/2, yang ini X-nya dikurangi dengan 2/3 kali 1 pangkat 3/2. Nah,
baru kita hitung ini. Bisa ya ngitung pangkat per nih. Kalau ada per 2 itu berarti akar. Berarti 25 diakarin, kemudian dipangkatkan 3. Berarti ini 125 ya. Yang ini 1 dipangkatkan, diakarkan dulu, 1 pangkat 3, 1 juga. Jadi kita dapatkan 125 kali 2/3 dikurangi 2/3 kali 1. Kalau dihitung ini kita dapatkan 248/3. Jadi nilai integral yang sini itu nilainya adalah 248/3. Jadi hasilnya berbentuk bilangan. Nah, di sini kita tidak boleh mencantumkan C, nggak boleh ya. Kalau dalam integral tertentu. Jadi nggak usah pakai C. Tapi kalau yang integral tertentu harus pakai C. Ya, harus pakai C. Oke, yang kedua. Nah, ini integral masing-masing dulu ya, diintegralkan masing-masing. Yang ini artinya pangkat 3/2 ditambah 1 jadi 5/2 pangkatnya, yang depannya 2/5. Yang ini setengah ditambah 1 jadi pangkatnya 3/2 ya. 3/2 kemudian 2/3. Nah, tanda kurung sikunya pindah ke kanan 1, 4. Masukkan harga X-nya sama dengan 4 dulu. Kedua-duanya ini diganti dengan 4 dulu ya. Nah, kalau diganti dengan 4, 2/5, 4 pangkat 5/2 dikurangi 2/3, 4 pangkat 3/2. Jadi untuk yang ini dengan yang ini diganti dengan 4 dulu. Baru dikurangi dengan kalau X-nya 1. 2/5, 1 pangkat 5/2 dikurangi 2/3, 1 pangkat 3/2. Nah, setelah itu dihitung ya. Silakan dihitung nih. Kalau kita dapatkan yang ini 4 diakarin 2, 2 pangkat 5, 32 ya, 32, 2/5. Yang ini 4 diakarin 2, 2 pangkat 3, 8. Yang ini 1 diakarin 1 pangkat 5, 1. 1 diakarin 1 pangkat 3, 1. Oke. Nah, ini kalau dihitung itu kita dapatkan 116/15 ya. Oke, itu untuk integral yang tertentu. Jadi integral ini ada 2, ada yang tak tentu, ada yang tertentu. Kalau yang tak tentu di belakangnya pakai C, kalau yang tertentu di sini ada batasnya dan tidak boleh menggunakan C di belakangnya ya. Oke, jadi itu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk latihannya silakan nanti dilihat di modul ya. Silakan di modul dan minggu depan mungkin tidak ada dulu evaluasi, nanti evaluasinya akan digabung dengan materi yang minggu depan. Jadi minggu depan masih integral ya. Integralnya mungkin integral trigonometri ya. Sebetulnya materi integral ini adalah materi kelas 3 tapi masih kita naikkan di kelas 2 ya. Mungkin nanti di evaluasi akhir semesternya kita lihat apakah bisa dimasukin ke evaluasi atau tidak gitu ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini bisa cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.